Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tips untuk merawat tanaman aglonema. Nah, seperti yang di depan saya ini, tanaman ini di tahun 2020 ini menjadi viral ya teman-teman. Cuman saya berharap teman-teman merawat aglonema itu atau membeli aglonema itu bukan karena baru viral, tapi memang teman-teman menyukai dengan tanaman aglonema ini. Nah, aglonema ini orang menyukainya itu biasanya dia suka dengan daunnya ya. Jadi daunnya itu ada berbagai macam warna, kemudian ada motif-motif tertentu. Itu dia suka hal itu. Tapi juga ada yang dia suka dengan tanaman aglonema itu karena ada pembawa hoki, infonya seperti itu. Cuman saat teman-teman membeli tanaman ini karena viral, itu saya khawatir saat harganya itu sekarang naik, kemudian teman-teman beli dan ternyata harga turun, itu teman-teman akan mengalami kekecewaan ya. Jadi saya harap itu tidak terjadi pada teman-teman. Jadi tanamlah tanaman itu sesuai dengan apa yang teman-teman sukai. Jadi di sini akan membahas tentang beberapa tips. Nanti ada sekitar 4 tips ya teman-teman. Dari mulai media, kemudian penyiraman, kemudian pemupukan, kemudian penempatan. Oke ya. Oke, simak terus tips dari Yuk Tanikom ini. Tips pertama itu adalah tentang media. Jadi tanaman aglonema ini dia suka dengan media yang berporos atau berpori-pori atau gembur atau renggang ya. Jadi saat teman-teman beli atau mungkin dikasih teman dan memiliki media yang hanya tanah saja, itu sebaiknya diganti. Jadi jangan dibeli terus kemudian tinggal ditaruh dan dirawat. Itu bisa tumbuh bisa, cuman secara bagusnya itu masih kurang bagus. Jadi perlu menggunakan media yang sesuai dengan yang disukai dengan aglonema ini. Nah, secara simpel media yang bisa kita gunakan itu adalah campuran dari tanah, pupuk, dan sekam. Dengan perbandingan sekam 2, tanah 1, dan pupuk 1. Karena sekam yang 2 ini dia akan lebih menjadikan media itu berporos atau dia lebih renggang. Atau mungkin jika teman-teman tidak memiliki sekam, bisa juga menggunakan dedaunan ya, daun bambu atau daun-daun kering yang lain, itu bisa juga digunakan. Atau mungkin tidak punya tanah, itu juga bisa menggunakan kokopit. Atau media yang lain juga bisa menggunakan daun-daun pinus atau yang lainnya. Pada intinya adalah media yang digunakan itu adalah media yang memiliki poros atau berongga atau gembur ya. Itu. Kemudian tips di media ini itu juga berkaitan dengan pot. Nah, pada pot yang kita gunakan ini sebisa mungkin disesuaikan dengan ukuran dari aglonema itu sendiri. Jadi semisal aglonemanya itu masih kecil, itu kita gunakan pot yang kecil juga atau disesuaikan dengan ukuran aglonema. Karena tujuan kita menempatkan di pot itu adalah untuk menonjolkan dari daun aglonema itu sendiri ya, bukan dari pot yang akan kita tonjolkan. Jadi kita sesuaikan dengan ukuran pot dan tanaman aglonemanya. Kemudian untuk dasaran dari pot itu kita kasih gabus atau mungkin batu atau pecahan genteng itu di dasaran ya. Itu fungsinya untuk menjaga agar air yang saat kita siram dari atas itu bisa keluar dengan mudah di dasarnya. Dan juga tanah atau media yang ada di dalam pot itu tidak mengendap di dasaran. Kemudian udara dari bawah itu juga bisa masuk dari bawah
sehingga sirkulasinya menjadi bagus. Tips yang kedua itu adalah pemupukan. Nah, pemupukan pertama itu kita lakukan pada saat kita menyiapkan medianya. Jadi perbandingan tadi ya, 2 sekam, 1 tanah, dan 1 pupuk. Dan pupuk yang kita gunakan itu saya sarankan adalah pupuk organik. Bisa pupuk dari kotoran hewan atau dari kompos atau mungkin pupuk yang lain. Yang jelas saya lebih menyarankannya itu adalah pupuk organik. Walaupun menggunakan pupuk kimia pun itu juga bisa. Seperti pupuk NPK atau pupuk urea dan lain sebagainya. Nah, pupuk yang kita gunakan itu banyak mengandung N, karena pada tanaman ini yang ditonjolkan itu adalah daunnya ya, bukan bunga ataupun buahnya, tapi daunnya. Jadi pupuk yang baik untuk digunakan itu adalah banyak dari unsur N. Walaupun unsur-unsur mikro ataupun makro yang lain juga dibutuhkan, tapi kita gunakan banyak yang mengandung N. Kemudian pemupukan selanjutnya itu bisa kita lakukan saat penyiraman. Bisa kita menggunakan POC, bisa kita menggunakan air cucian beras, atau mungkin pupuk-pupuk yang lain. Tapi sekali lagi saya menyarankannya, atau saya lebih suka itu adalah pemupukan dengan menggunakan pupuk organik. Di satu sisi media itu juga akan terjaga, mikrobanya juga atau habitat hewan di tanahnya itu akan terjaga. Kemudian tanaman kita juga akan mendapatkan unsur hara dari pupuk tersebut. Tips yang ketiga itu adalah penyiraman. Jadi tanaman aglonema ini dia tidak menyukai dengan kondisi yang terlalu basah atau lembab. Jadi teman-teman jangan atau tidak perlu menyiramnya itu setiap hari ya. Jadi bisa dilakukan kalau dari waktu mungkin sekitar 3 atau 4 hari sekali. Itu pun teman-teman juga harus ngecek di medianya itu apakah masih basah atau sudah kering. Dalam arti kering itu bukan kering di atasnya aja ya, tapi perlu kita sedikit korek itu di bawahnya apakah masih basah atau enggak. Kalau misal masih basah itu sebenarnya tidak perlu kita siram. Tapi kalau udah agak kering itu bisa kita siram. Dan penyiramannya itu ada yang dia melakukannya itu disiram hingga mengalir, karena tadi medianya berporos ya, jadi air itu tidak mengendap di media. Itu ada juga yang dia melakukan penyiraman itu secukupnya, yang penting kondisinya basah semua, jadi tidak sampai mengalir airnya ke bawah. Nah, untuk penyiraman bisa juga menggunakan air biasa, bisa juga menggunakan air yang dicampur bawang merah, atau mungkin dicampur pupuk organik cair dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa. Yang jelas kita tidak melakukan penyiraman itu secara rutin setiap hari, karena dibasahin terus tidak, tapi bagaimana kita bisa ngecek untuk medianya itu apakah dia perlu disiram atau tidak. Karena aglonema sekali lagi dia tidak suka dengan kondisi yang terlalu basah, yang menyebabkan akar itu bisa terkena jamur dan akhirnya tanaman kita menjadi mati. Bisa juga dalam penyiraman itu kita semprotkan pada daunnya ya. Jadi saat teman-teman ingin daunnya itu terlihat mengkilap, itu bisa kita semprotkan air di daun, kemudian kita lap-lap biar terlihat mengkilap ya. Kemudian tips yang keempat itu adalah penempatan. Jadi tanaman aglonema ini memang dia bisa indoor ataupun outdoor. Tapi teman-teman juga perlu tahu bahwa saat dia outdoor itu dia tidak terkena, atau dia lebih suka tidak terkena matahari secara full. Jadi bisa setengah-setengah. Jadi pada pagi hari kena atau pada sore hari kena, tapi itu tidak full ya. Jadi saat teman-teman melakukan penempatan di outdoor itu sebisa mungkin jangan matahari full, dari pagi sampai sore dia terkena cahaya matahari secara full. Atau teman-teman menempatkannya pada tempat indoor. Indoornya bisa mungkin di teras atau mungkin di dalam rumah, itu bisa.
Kalau di teras itu biasanya lebih bagus ya, karena dia kadang tetap kena cahaya matahari tapi dia tetap kena keteduhan juga. Tapi kalau terasnya itu full teduhan, itu kita lihat kondisinya juga. Kalau sirkulasi di terasnya itu bagus, terbuka, itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau kita masukkan dalam ruangan kemudian ber AC, itu dia bisa, tapi sesekali waktu kita juga perlu bawa aglonema itu keluar untuk dia mendapatkan sinar matahari. Mungkin bisa kita lakukan 2 sampai 3 hari sekali di luar dengan 30 menit atau 1 jam dengan cahaya matahari pagi hari, itu insya Allah lebih bagus. Jadi jangan kita tempatkan di dalam ruangan itu selamanya ya, itu kasihan sekali, dia tidak menemukan sinar matahari. Bisa juga dilakukan seminggu sekali, atau teman-teman bisa lihat dari kondisi kesegaran dari aglonema itu sendiri. Oke, mungkin sedikit tips dari Yuk Tanikom tentang merawat aglonema di rumah bisa membantu teman-teman dalam melakukan perawatan untuk tanaman aglonema ini. Dan sekali lagi, belilah atau rawatlah tanaman itu sesuai dengan tanaman yang teman-teman senangi, bukan yang lagi viral ya. Jadi viral itu bisa naik bisa turun, tapi kalau teman-teman senang, itu insya Allah teman-teman akan ngerawatnya itu juga dengan senang, sehingga teman-teman merasakan kesenangan dan teman-teman menjadi sehat. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.